Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radinal Muhtar. Ya, pada kesempatan kali ini untuk mata pelajaran teknologi layanan jaringan, kita akan belajar tentang memahami prinsip kerja subscriber internet telepon. Langsung saja kita akan masuk pembahasannya. Apa prinsip kerja subscriber internet telepon? Ya, yang paling pertama, subscriber ini sebenarnya berasal dari kata asymmetric digital subscriber line atau disingkat ADSL. Adalah salah satu bentuk dari teknologi digital subscriber. Ciri khas ADSL adalah sifatnya yang asimetrik, sehingga data yang ditransferkan dalam kecepatan yang berbeda dari satu sisi ke sisi yang lain. Untuk lebih jelasnya, kita sedikit ke sejarah sebelum dari ADSL, yaitu ada dial up. Dial up di sini adalah Telkomnet instan, di mana dulu menggunakan kode dial up. Ini biasanya ada di komputer, mungkin Windows 7 masih ada, atau mungkin untuk Windows 10 juga masih ada. Kemudian untuk dial up sendiri itu menggunakan sambungan kabel telepon sebagai jaringan penghubung dengan menyedia jasa internet. Hanya saja dial up sendiri masih banyak kekurangannya. Salah satunya adalah rendahnya kecepatan dalam mengakses internet, terlebih pada waktu tertentu, merupakan waktu sibuk atau office hour. Mungkin karena teknologi waktu dulu ada sedikit rendah ataupun belum maju seperti sekarang. Jadi teknologi atau kecepatan internetnya sangat rendah dan tidak bisa berbarengan atau bersamaan digunakan. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Kita beralih ke sistem yang kedua setelah sejarah dial up naik, kemudian berevolusi dengan modem ADSL yang sebelumnya di awal yaitu asymmetric digital subscriber line, dan ini salah satu contohnya yaitu modem ADSL. Ya, mungkin kita di sekolah masih bisa melihat, atau mungkin bahkan yang kelas 12 sudah pernah menggunakan dan juga main setting sebuah modem ADSL ini. Jadi ini biasanya digunakan untuk akses point. Tapi kalau kita lihat di sini, di pojok sini ada sebuah lubang kecil dan untuk saluran kabel telepon dengan bertulisan ADSL. ADSL di sini kita perjelas di sebuah slide selanjutnya. Biasanya digunakan dengan nama baru, awalnya Telkomnet instan, kemudian berubah menjadi Telkom Speedy, di mana biasanya kita menemukan di jalan, di tiang Telkom itu ada sebuah kotak dengan kabel yang begitu tebal, dan ini adalah jalur telepon. Dan kecepatannya pun di sini hanya 1 MB. Kemudian Telkom Speedy terus meningkatkan atau bisa bilang memperbaiki sampai kecepatan maksimum bisa 5 MB, dan ini mungkin kalau zaman sekarang sudah tidak bisa dibilang cepat juga, karena kecepatan sekarang itu rata-rata bisa sudah 1 GB per second. Cuma untuk teknologi atau zaman dulu, telepon Speedy
ini termasuk yang sangat digandrungi oleh banyak kalangan. Hampir rata-rata orang menggunakan ini. Teknologi dulu pun seperti game, kemudian YouTube, kemudian Facebook dan sebagainya. Browsing semua itu kecepatannya tidak besar, tidak membutuhkan koneksi-koneksi yang besar. ADSL adalah singkatan dari Asymmetric Digital Subscriber Line, yang merupakan perangkat aktif jaringan pelanggan yang digunakan untuk mendukung implementasi multimedia broadband yang menggunakan satu kabel tembaga. Jadi di sini kabel tebal ini di dalam adalah sebuah tembaga yang menyalurkan koneksi internet dan juga telepon. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu perkembangan dari ADSL yang ketiga, yaitu ADSL 2+ dan STB. Dengan nama baru juga Speedy, kemudian dihilangkan dengan wajah baru, yaitu dengan nama IndiHome. Ada dua jenis untuk media pengantar datanya, yaitu menggunakan kabel tembaga dan juga serat optik. Walaupun namanya berganti, tetapi masih ada juga yang menggunakan kabel tembaga. Dikarenakan apa? Dikarenakan fiber optik sendiri masih belum menyeluruh pada saat waktu itu. Jadi hanya masih di kota-kota besar, mungkin di jalan-jalan utama, untuk khususnya di daerah Semarang, Salatiga masih ada untuk serat optik. Tapi pada saat ke desa atau ke jalan yang lebih kecil, fiber optik belum tersedia. Untuk IndiHome sendiri masih memanfaatkan kabel tembaga sebagai data transfer. Maka di sisi pelanggan akan dipasangkan modem yang sudah mendukung teknologi ADSL 2+ dan juga STB. Jadi ini kalau menggunakan kabel telepon tembaga, maka akan dipasangkan dengan ADSL. Kemudian IndiHome yang sudah menggunakan fiber optik, dengan fiber optik maka sebagai penghantar datanya pelanggan akan dipasang STB dan perangkat ONT. ONT ini adalah Optical Terminal Network sebagai pendukung layanan teknologi jaringan GPON, Gigabit Passive Optical Network, seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari yang tiang teleponnya ada perbedaan. Jadi kalau untuk Speedy menggunakan box yang kotak, sedangkan untuk FO biasanya menggunakan seperti oval dan dia pun dengan kabel yang tipis seperti optik. Di sini pun untuk fiber optik sendiri sangat jauh jangkauannya. Semakin jauh maka akan semakin lemah dari jangkauan ataupun koneksi internet. Oke, selanjutnya kita masih ke cara menggunakan ADSL. Yang paling pertama adalah tersedianya perangkat ADSL. Yang kedua adalah pemeriksaan keberadaan nomor telepon yang disediakan Telkom Indonesia. Jadi kita akan diperiksa untuk nomor telepon, adakah yang kosong untuk diberikan kepada kita. Kemudian cek juga antara gardu Telkom dengan lokasi tempat pemasangan. Jadi jarak ini sangat berpengaruh untuk koneksi internet menggunakan ADSL. Maka biasanya akan dibilang belum tercover seperti itu. Jadi hanya yang dekat-dekat saja menggunakan kabel telepon atau tembaga. Sebenarnya ini sama dengan yang sekarang, kabel optik, cuman jangkauannya bisa sampai sejauh 5 kilo ataupun 10 kilo.
bahkan sampai 25 kilo pun bisa. Kemudian setelah nomor telepon sudah terdaftar, selanjutnya adalah pemasangan ADSL pada sambungan telepon. Kemudian setelah itu, setelah menyambungkan telepon, maka dibutuhkan yang namanya splitter. Tujuannya untuk pembagi dan berfungsi menghilangkan gangguan untuk menggunakan internet dan berkomunikasi melalui telepon secara bersamaan. Artinya si ADSL ini bisa digunakan secara bersama-samaan. Kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya adalah pembagian frekuensi dibagi menjadi dua, yaitu frekuensi tinggi untuk menghantarkan data internet, sementara frekuensi rendah untuk menghantarkan suara dan faksimiil. Kemudian untuk menghela kekurangannya, untuk berpengaruh jarak pada kecepatan pengiriman data pada saat zaman waktu itu ada sedikit nge-lag karena saya merasakan juga untuk kecepatan. Kemudian semakin jauh jarak antara modem dan komputer atau saluran telepon kita dengan ADSL yang terdapat di tiang telepon, maka semakin lambat pula kecepatan internet. Jadi tidak disarankan untuk menggunakan ADSL jauh dari garbu atau dari tiang-tiang Telkom. Kemudian penggunaan kabel tembaga memang masih dominan digunakan karena serat optik masih belum merata. Dan sampai saat sekarang pun kabel fiber optik hanya dominan di kota-kota besar saja. Mungkin nextnya mudah-mudahan seluruh ruas-ruas jalan besar dan juga kecil bisa tercover seluruhnya. Dikarenakan masa pandemi ini hampir seluruhnya orang membutuhkan koneksi internet murah dan juga cepat. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih. Mohon maaf segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.